Silakan udah direkam. Baik, siap dimulai ya Bapak ya? Silakan. Ya, baik. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Ya ampun. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk semangatnya. Selamat sore Bapak Ibu peserta webinar. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Tommy Yazid MPD selaku Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu. Yang terhormat Ibu Nufis Meledina Fitriah selaku Dukta Teknologi Provinsi Lampung tahun 2020. Yang terhormat Bapak Iswan Bangsawan SPD Sahabat Teknologi tahun 2023 selaku narasumber. Yang terhormat Ibu Kartiem SPD Sahabat Teknologi tahun 2023 selaku narasumber. Yang terhormat Bapak Kartino SPD SD Sahabat Teknologi tahun 2023 selaku narasumber, serta Bapak Ibu peserta webinar yang hari ini hadir di ruangan ini, di tatap maya ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Baik. Iya. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja beserta puji syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga pada sore hari yang cerah ini tepat hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 kita bisa bersama-sama hadir dalam tatap maya webinar pemanfaatan akun belajar ID PET Colorado dan Quizizz dalam pembelajaran berdiferensiasi tanpa kekurangan sesuatu apapun dan kendala apapun. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin bertanya dulu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, bagaimana kabar dan Bapak Ibu semuanya di sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ibu. Baik, alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungannya dan selalu sehat ya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir dalam webinar ini, yaitu webinar pemanfaatan akun belajar ID PET Colorado dan Quizizz dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan semangat tentunya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Baik Bapak Ibu. Siapa ya? Peserta webinar yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Emi. Saya akan membersamai Bapak Ibu selama kurang lebih 1 jam ke depan sebagai moderator dalam webinar pemanfaatan akun belajar ID PET Colorado dan Quizizz dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke materi agar kegiatan kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi, marilah sejenak kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa dicukupkan. Baik Bapak Ibu, kita sudah mengawali kegiatan pada sore hari ini atau webinar ini dengan berdoa. Semoga webinar ini akan berjalan lancar tanpa kendala apapun ke depannya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya sebelum kita memasuki ke sesi materi, marilah kita sama-sama menyanyikan dulu lagu wajib nasional Indonesia Raya. Izin share screen. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, meningkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Tommy Yazid MPD selaku Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu. Kepada beliau, waktu dan layar dipersilahkan. Iya, terima kasih Bu Emi. Namanya dua ya, Bu Emi gitu ya. Ya, kayaknya sepintas dulu deh. Bu Emi dari Kabupaten Pringsewu bukan? Bukan Bapak, saya dari Kabupaten Lampung Barat. Oke, terima kasih supportnya pada teman-teman Pringsewu. Dan ya salah satunya tadi kok nggak ada Mas Pringsewu. Oh iya, berarti bukan orang Pringsewu. Ada gabungan ini Pak. Oke, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya, dan yang kedua mungkin ke depan pada saat Indonesia Raya secara webinar mungkin ya kita mendengarkan Indonesia Raya. Karena nyanyi pun mungkin bisa jadi karena sinyal akan terputus-putus gitu ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib pun. Ya, Alhamdulillah. Sore ini kita bisa bertemu. Saya lihat di sini ada 50 peserta. Namun pas tadi saya cek yang hadir itu siapa aja, ada juga yang dua. Kayak Bu Emi itu menggunakan dua nama. Satu Dan berarti Bapak. kurang lebih ya antara 50 atau 49 kurang lebih. Namun nggak apa-apa. Memang waktu jam segini adalah waktunya nyaman buat duduk-duduk buat tidur mungkin ya, gitu ya. Tapi saya yakin pada saat dalam tidurnya juga memikirkan pendidikan, mudah-mudahan. Terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir. Ada Pak Sugiyarto, Bu Amina, Bu Rianti, Bu Katil. Di sini yang pertama saya sapa dulu sebagai keynote speaker. Yang pertama Bu Nufis Melodiana, SPD, Duta Teknologi tahun 2020 ya. Ya, tahun 2020. Namun saya cari-cari di sini belum ketemu, nanti saya cari. Nanti juga selanjutnya kepada narasumber dulu Pak Iswan Bangsawan, tadi saya terlihat namun sudah tertutup. Sahabat Teknologi Lampung tahun 2023, berarti sama dengan Pak Atino ya. Yang kedua Ibu Kartiem SPD Sahabat Teknologi Lampung 2023. Ya. Yang terhormat yang kami banggakan Pak Katino SPD SD Sahabat Teknologi Lampung 2023. Dan Bapak Ibu peserta baik dari KKG ataupun mungkin dari kabupaten lain yang hadir, terima kasih atas kehadirannya. Kita bisa bertemu dalam webinar praktik baik pemanfaatan akun belajar PET Colorado dan krisis dalam pembelajaran berdiferensiasi. Makin kesini makin tinggi bahasanya.
Dulu saya juga guru, saya mengikuti prosesnya, saya juga di MGP. Makin di sini saya juga harus ikutan. Nah, saya sendiri di dinas pendidikan juga saya ikutan. Apa-apa yang Bapak Ibu peroleh kami tidak dapat. Kami hanya tembusan-tembusan mungkin. Nah, namun Bapak Ibu dapat hal yang seperti ini. Untuk itu, ya pemerintah sudah memberikan hal yang seperti ini karena anak-anak kita hidup di zaman saat ini. Yang namanya gadget sudah hal yang biasa. Maka Bapak Ibu juga harus mampu mendampingi anak-anak kita sesuai dengan perkembangannya anak-anak tersebut, kapan mulai belajar apa. Dan memang seperti konsepnya Merdeka Belajar, memang kita harusnya memberikan keleluasaan atau kesempatan anak dalam mengembangkan potensinya itu dalam berbagai hal. Dalam berbagai hal, berbagai keterampilan, sehingga anak-anak itu tidak bosan. Harapan saya, teman-teman yang ada di sini bisa mendorong teman-teman lainnya untuk ikut serta menjadi guru yang masa kini. Tuh, silakan bisa lanjut nanti di kegiatan yang sifatnya langsung tatap muka di KKG. Nanti waktunya bisa disesuaikan sehingga harapan kami dari Dinas Pendidikan lebih banyak lagi yang tahu, lebih banyak lagi yang terdorong. Karena pada dasarnya pendidikan itu kan pada hakikatnya membangun kemauan. Kita mengajarkan anaknya atau teman-teman kita tidak tergugah, ya tidak akan terjadi pembelajaran. Semua lewat begitu saja. Istilah zaman dulu, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah, maka tugas kita adalah gimana caranya membangun kemauan. Melalui apa? Melalui sering kita kenalkan, melalui sering kita praktekkan, sehingga ketertarikan muncul dari dalam diri atau motivasi internal itu muncul di teman-teman kita dalam rangka mendampingi anak-anak kita. Baik, Bapak Ibu, waktunya sore ini tadi sudah disampaikan, jangan sampai saya terlalu banyak. Namun satu hal pada teman-teman untuk dapat mengikuti ini dan untuk ikut serta pada kesempatan-kesempatan berikutnya pada kegiatan-kegiatan Kemendikbud, yakin saja semua hal itu hal yang baik, kecuali kalau kita melihatnya dari sisi yang negatif. Di dunia ini pasti ada dua hal, ada negatif, positif, tergantung kita mau menyikapi. Perubahan apapun kita ikuti saja, karena pada satu kesempatan kita tidak ikut, maka besok ada perubahan lagi, tidak ikut lagi, kita kosong, tidak bisa membandingkan bagaimana yang seperti 2006 seperti apa, 2013 seperti apa, terus berubah kurikulum yang disederhanakan seperti apa, berubah jadi prototipe yang akhirnya jadi kurikulum merdeka yang katanya nanti 2024 kalau nggak salah itu serentak semua se-Indonesia sudah jadi namanya kurikulum nasional, itu seperti apa, itu tidak dipahami dan tidak dipraktekkan. Alangkah sayangnya hidup ini berjalan dengan begitu saja, tahu kita udah mendekati pensiun. Tuh, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan hadir sampai terakhir sambil mengerjakan kegiatan-kegiatan saya yang belum selesai. Dan Pak Atino, Pak Iswan ya, dan Bung Kartien, semangat dan semoga jadi yang terbaik di Provinsi Lampung. Terima kasih. Amin. Mohon maaf atas keterbatasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tommy Yazid MPD yang sudah menyampaikan sambutannya. Semoga kita semua termotivasi ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Nufis Melodiana selaku Duta Teknologi Provinsi Lampung tahun 2022 kepada Ibu Nufis Melodiana. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tommy Yazid MPD, Kabid GDKI Jakarta. Aduh, karena apa? Yang terhormat Ibu Eni, moderator. Yang terhormat para sahabat teknologi, Bapak Iswan dan Sawan, Ibu Kartien dan Pak Katino. Ini juga Iya. Benar. Karena Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada sore hari ini. Pergi ke Jogja betul tidak niat,
Cakep. Cakep. Saya melepas. Baik dinikmati selagi hangat. Selamat sore, selamat ya. Semoga sehat dan terus semangat. Siap. Gak afdal ya kalau tak ada panggilnya. Mohon izin saya Pak Tommy. Mohon izin ya Pak. Dan salam kenal juga pada Pak Tommy. Keting Sewu, saya rekannya Ibu Intan Widora Pak. Ya. Oke. Senang sekali saya diberikan kesempatan untuk mendampingi para sahabat teknologi ini sebagai informasi untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Jadi ketiga kawan kita ini akan menyampaikan beberapa inovasi yang telah mereka lakukan, bagaimana mereka bertiga ini memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi bertiga ini sudah melewati proses yang cukup panjang sehingga pada detik ini ada 30 orang dalam satu provinsi Lampung ini ialah yang terbaik dari yang terbaik, dan akhirnya mereka dipilih untuk nantinya berhasil menjadi teknologi. Namun bagi saya 3 orang ini dan 30 orang lainnya itu adalah hebat, mengingat mulai dari kemarin saya menyaksikan beberapa inovasi dari teman-teman luar biasa. Kalau Pak Tommy makin berat ya, benar. Ini sebagai bukti Pak Tommy. Jadi Pak Tommy dan teman-teman semua ini sebagai bukti bahwa inilah hasil dari guru yang pembelajar. Semakin berani guru yang belajar. Semua apalagi dapat salah satu dari salah satu dampak dari corona ini adalah salah satunya percepatan pemanfaatan media digital untuk pembelajaran yang akhirnya memberikan kesempatan semua guru di seluruh pelosok Indonesia ini bisa mudah untuk belajar. Nah, inilah dia setiap 3 orang dari 30 dan bahkan ribuan guru di luar sana, inilah yang menjadi estafet pendidikan yang menyebarkan ilmu pengalaman dan praktik baiknya. Salah satunya pada kesempatan hari ini mereka bertiga ini akan menyampaikan bagaimana mereka akan membuat inovasi dengan memanfaatkan teknologi, namun bukan hanya memanfaatkan teknologi tetapi juga mengimplementasikannya di dalam kurikulum Merdeka. Jadi beruntunglah teman-teman yang walaupun kata Pak Tommy tadi jam segini adalah rawan, jam saatnya untuk istirahat gitu ya, tapi insya Allah semua yang baik, semua niat yang baik juga akan kembali baik untuk kita. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Pak Patino, Ibu Katiem dan Pak Isman bisa memberikan insight baru untuk kita, bisa menjadi ilmu baru untuk kita. Begitu aja, saya ucapkan semangat untuk Pak Patino, Bu Kartiem, Pak Iswan, Bu Emi juga, bahkan semuanya ya, Bapak Ibu guru pembelajar di sini. Saya berikan semangat kepada teman-teman. Capek itu pasti, tetapi agar capek itu adalah koma, jangan jadikan itu titik. Satu pantun terakhir dari saya, pergi ke pesisir barat untuk berlayar. Cakep. Mampir sejenak beli ikan di pasar lelang. Cakep. Tetap semangat Bapak Ibu untuk belajar demi pendidikan yang gemilang. Luar biasa. Luar biasa. Saya Diana, Duta Teknologi dari Pesisir Barat, mengucapkan selamat dan semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nufis. Terima kasih kepada Ibu Nufis Melodiana selaku Duta Teknologi Provinsi Lampung tahun 2020 atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga kita semua tertular dari semangatnya Ibu Nufis ya Bu ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, sebelum narasumber yang pertama memaparkan materi, saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang ada di webinar sini.
Silakan Bapak Ibu yang ada di webinar ini menulis di kolom komentarnya nama, asal sekolah, dan kecamatan asalnya. Silakan Bapak Ibu, saya ingin melihat dari mana saja ini peserta webinar kita pada sore hari ini. Insya Allah semangat sampai akhir. Dari Tubaba, baik Ibu Sarah dari Tubaba. SDN 2 Purwodadi Pringsewu, Bu Hidayatus Saadah, Ibu Pita Nuriana. SDN Tritunggal Mulia, baik Umi sama Bapak, tolong bukukan ya Allah. Umi Muslimah, SDN 2 Karangagung, Lampung Barat. Ibu Muslimah hadir. Ajat Sudrajat, SMA N1 mana tadi? Banyak sekali, terima kasih atas semangatnya. Bapak Nunu, oke. Ibu SDN 1 Bandung Barat Pringsewu. Anwarudin, Ibu Nurhayati, baik, terima kasih atas antusiasnya. Ibu Relawati SDN 1 Sindang Pagar Lampung Barat, terima kasih Ibu Rela. Ibu Catur dari SMA N1 Waitenung, iya terima kasih Ibu. Ibu Lesnawatri, Ibu Nani, ya terima kasih Ibu ya. Bapak Wiranto, Ibu Mahanida, terima kasih Ibu. Lanjut, masih banyak ternyata. Wah, ini semangatnya ya. Alhamdulillah. Ibu Sofiawati, Ibu Fitriasari dari SDN 1 Karangagung. Barakallah, alhamdulillah. Insya Allah semangat sampai akhir acara ya Bapak Ibu peserta webinar kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini, terima kasih atas responnya di kolom chat, banyak sekali. Itu menandakan bahwa Ibu Firda menyusul SDN 2 Adiluih. Baik Ibu, terima kasih. Ibu Dewi, ya terima kasih. Baik Bapak Arif, Ibu Nur Asiah, baik terima kasih ya. Oke, baik terima kasih. Baik Bapak Ibu peserta webinar, tidak berlama-lama lagi, kita lanjutkan saja ke acara inti, yaitu penyampaian materi dari Bapak dan Ibu narasumber kita. Hari ini webinar kita ada 3 narasumbernya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu dari narasumber narasumber webinar hari ini. Izin share screen. Baik Bapak Ibu, untuk narasumber yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Iswan Bangsawan SPD. Bapak Iswan Bangsawan SPD ini adalah guru di SNPN 1 Liwa, Lampung Barat. Beliau juga merupakan sahabat teknologi Provinsi Lampung tahun 2023. Kita ke narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua adalah Ibu Kartiem SPD. Beliau adalah guru di SMAN Pengubuan, Lampung Tengah. Beliau juga merupakan sahabat teknologi Provinsi Lampung tahun 2023. Narasumber yang terakhir yaitu Bapak Kartino SPD. Beliau adalah guru di SDN 3 Tritunggal Mulia, Pringsewu. Beliau juga merupakan sahabat teknologi Provinsi Lampung tahun 2023. Ya, baik, itu adalah tadi narasumber kita pada webinar hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya panggilkan narasumber yang pertama untuk menyampaikan materi, saya ingin menyampaikan dulu teknisnya agar webinar kita pada sore hari ini berjalan dengan kondusif. Untuk peserta webinar diharapkan untuk mematikan mikrofonnya dan tidak share screen selain narasumber. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk narasumber yang pertama yaitu Bapak Iswan Bangsawan SP, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Emi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Selamat datang Bapak Ibu semua, para peserta webinar. Selamat bergabung juga Pak Yazid, Pak Tommy ya, Pak Tommy dari Dinas Pringsewu dan Bu Nufis dari Duta Teknologi Provinsi Lampung. Dan tak lupa juga saya menyapa rekan-rekan dari Kabupaten Lampung Barat ya, dan juga rekan-rekan di Provinsi Lampung, dan bahkan tadi ada yang di luar Provinsi Lampung. Luar biasa semangatnya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk berbagi praktik baik ya terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan di sekolah saya, tentunya di SMP Negeri 1 Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Izin share screen dulu Bapak Ibu. Sudah terlihat ya layarnya? Masih proses. Di loading Pak, proses. Sedang proses. Udah. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan juga sudah menghadiri webinar pada sore ini. Adapun judul praktik baik saya yaitu implementasi inovasi pembelajaran berbasis TIK dengan memanfaatkan platform teknologi, yaitu akun belajar ya, dan juga PET dan juga Quizizz dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ya, saya sehari-hari mengajar guru matematika di Kabupaten Lampung Barat, dan alhamdulillah saya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu sahabat teknologi tahun 2023 di Provinsi Lampung. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat membersamai Bapak Ibu dalam rangka mendampingi pembelajaran berbasis TIK yang berlangsung di kelas. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan ya pada pelajaran matematika kelas 7 dengan judul pemanfaatan MPI berbasis Google Sites pada IKM atau implementasi kurikulum Merdeka. Nah, situasi yang saya alami ya, namanya pembelajaran matematika yang pertama jadi momok, bosan, boring, menakutkan. Sebelum kita mengenal teknologi, di sini visual gambar menunjukkan ada yang bengong, ada yang sibuk sendiri, ada yang main tangan. Nah, ini mencenderung secara general yang kita temui di MGMP Matematika. Kebetulan saya menjadi pengurus inti di MGMP Matematika Kabupaten. Ini rata-rata sebagian besar fenomena yang terjadi pada peserta didik. Bahkan hasil PISA tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat 5 terbawah di dunia. Hasil PISA. Luar biasa sekali. Kenapa? Salah satunya ini Bapak Ibu. Mungkin mereka udah takut duluan. Apalagi kalau misalnya gurunya dengan metode konvensional full ceramah, ya sudah. Anak pura-pura ke WC, pura-pura ke kantin. Nah, ini tidak ada solusi kalau seperti ini terus. Ya, jadi di sini tidak akan dapat kita memenuhi yang namanya tujuan pembelajaran atau TP dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, apa implikasinya, apa linearitasnya, apa dampaknya? Tentunya asesmennya itu hasilnya kurang memuaskan Bapak Ibu. Ya. Jadi anak ini asal-asalan ngisi ya kan. Kita membuat soal 2 hari 2 malam, anak mengerjakan hanya 10 menit. Nah, ini harus kita pecahkan sama-sama Bapak Ibu. Ya, ini sangat prihatin sekali bagaimana miris sekali anak-anak hanya sekedar formalitas ke sekolah. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Luar biasa, sampai terenyuh bagaimana caranya ini harus berubah. Salah satunya saya mengikuti pembatik pembelajaran berbasis TIK. Bagaimana saya mencoba untuk melakukan inovasi yang tentunya harus berdampak positif kepada siswa saya dan juga siswa pada pelajaran matematika pada umumnya di Kabupaten Lampung Barat. Nah, tadi saya sudah ceritakan Bapak Ibu ya, bagaimana menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada peserta didik, sehingga nantinya TP ataupun tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Jadi aksi awal saya melakukan asesmen diagnostik ya untuk mengetahui gaya, minat, kemampuan awal peserta didik. Dan selanjutnya saya menyiapkan model pembelajaran yang tepat. Ya, pada awal pembelajaran ya, guru memberikan asesmen diagnostik kognitif dengan memanfaatkan Quizizz. Ya, Quizizz ini baru pertama kali mereka gunakan Bapak Ibu, luar biasa. Kan di SD dulu mereka, apa itu Pak Quizizz? Nah, jadi
di sini di awal sebelum pembelajaran ini saya memperkenalkan Quizizz dan juga sekarang saya mempraktekannya, ternyata mereka senang, ada bunyi-bunyian, ada animasi, terus lagi ketika mereka jawab benar ada dampaknya. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu ya, nilai hijau berarti mereka itu benar dan yang merah ini mereka salah. Nah, ya, jadi di sini asesmennya terlihat sekali Bapak Ibu. Jadi saya bisa tahu bagaimana kemampuan awal peserta didik yang akan saya berikan bahan ajar ataupun materi pembelajaran. Ya, ternyata setelah saya melakukan asesmen tadi ya, diagnostik kognitif nilainya 33 ya, rata-rata kelas. Dan penyelesaiannya 87%. Kenapa? Karena saya survei, saya tanya sama anak, mereka kalau nggak bisa jawab, ya nggak dijawab kalau nggak bisa. Mereka nggak mau ibaratnya sembarang isi kan. Pak, saya memang nggak bisa, karena ini materi baru menurut mereka. Nah, jadi luar biasa Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau kita masih mengajar dengan metode konvensional, ceramah, ya kan, ngasih itu hanya ceramah dan juga dominan teacher center, bukan student center. Jadi nilai ini bisa jadi akan terus bertahan, nilai PISA kita ya saudara umum di Indonesia ini bisa jadi nanti bisa-bisa kita nih selalu di bawah 10 besar. 10 terendah. Nah, ini sangat miris. Bahkan kita kalah sama Myanmar, sama Vietnam, luar biasa. Ya, jadi inilah mudah-mudahan dengan ikut pembelajaran berbasis TIK ini dapat menjadi solusi saya dan juga saya berbagi sama rekan-rekan guru MGMP Matematika baik itu SD maupun SMP agar minimal di kabupaten kami nilai numerasi ini dapat meningkat. Nah, seperti itu. Ya, berdasarkan asesmen yang saya lakukan tadi, saya memetakan anak dalam 3 kategori ya, mahir, berkembang, dan perlu bimbingan. Dan ini semuanya kita gabung menjadi satu kelompok. Jadi tidak hanya kelompok yang mahir saja, berkembangnya tidak. Dan juga saya memperhatikan gaya belajar anak ya, ada yang visual, ada yang kinestetik dan auditori. Ya, jadi anak-anak yang visual nanti kita akan berikan bahan ajar sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka, juga kinestetik dan juga auditori. Nah, alhamdulillah dengan saya memang sudah mengenal Google Sites ini dan alhamdulillah dipertajam lagi, dikuatkan lagi dengan ikut pembatik ini Bapak Ibu ya. Jadi dengan belajar mandiri saya mendapatkan penguatan kembali ya terkait dengan bagaimana mengaplikasikan Google Sites ini dalam IKM. Di sini Bapak Ibu bisa saya lihat ya, di sini saya mengakomodir 3 gaya belajar anak. Yang dia auditori ya, saya bisa bimbing dia dengan video. Yang visual, saya bisa bimbing dia dengan mengklik materi, jadi full teks dia. Dan juga yang kinestetik, ini akan ada simulasi yang menggunakan Pet Colorado. Jadi alhamdulillah ketiga gaya belajar anak ini saya coba akomodir di dalam MPI yang saya susun. Dan tentunya saya tidak melupakan asesmen ya. Asesmen yaitu post-test tadi ya. Jadi soalnya tentunya berbeda dengan soal yang pre-test tadi yang asesmen diagnostik kognitif. Tapi bentuk soalnya sama ya. Nah, jadi saya tidak mungkin menggunakan soal yang sama baik itu pre-test maupun post-test. Kenapa? Saya khawatirnya anak-anaknya mengingat bukan memahami materi ya. Jadi seringkali salah kaprah soal di awal dengan soal di post-test itu sama. Jadi mereka hanya mengingat oh ini. Nah, jadi kita coba racik soalnya berbeda tapi konsep dan bahan materinya sama seperti itu. Ya, untuk anak yang secara visual tadi kita akomodir dengan video ya berbasis YouTube yang kita taruh di MPI. Jadi anak itu tidak perlu keluar ya dari MPI yang kita buat dan anak tidak perlu mendownload. Nah, tentunya mereka menggunakan akun belajar. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, SMP 1 Liwa tempat saya ini merupakan sekolah nomor 7 di Provinsi Lampung dengan aktivasi tertinggi. Bapak Ibu bisa cek di dashboard ya. Sekolah kami nomor 7 di Provinsi Lampung dan nomor 1 di Kabupaten Lampung Barat dalam pemanfaatan akun belajar. Karena kami sudah selalu sering sosialisasi ke anak bahwa manfaatnya luar biasa. Nah, untuk kinestetik Bapak Ibu kita menerapkan itu berbasis aplikasi PET. Ya. Ini bisa Bapak Ibu buat ya sedemikian Bapak Ibu taruh
Tapi bagi Bapak Ibu yang misalnya mau simple, di sini banyak aplikasi-aplikasi yang gratis. Nah, kalau misalnya mau buat game seperti ini ya tentunya di materi yang berbeda gitu kan. Ini kan hanya berbagi praktik baik Bapak Ibu ya. Dan saya akan coba taruh ya. Nah, misalnya anak tadi mengklik simulasi ya untuk mengakomodir gaya belajar kinestetik ya. Dia akan mengarahkan ya ke sini ya. Izin share screen dulu. Sepertinya ya Bapak Ibu, saya akan coba membagikan Pet Colorado. Kelihatan Bapak Ibu ya Pet Colorado ya. Nah ini saya taruh linknya di MPI yang saya susun. Jadi anak-anak itu bisa menggunakan. Jadi ada fisika, ada kimia, matematika, kebumian, lengkap Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mau berkreasi buat game sendiri juga bisa. Nah contoh saya tadi terangkan misalnya anak-anak dengan garis bilangan bulat ya. Jadi konsep awal hitung campuran tuh anak tuh harus tahu dulu bilangan bulat seperti apa. Mereka klik ya. Oke. Nah, jadi ternyata anak-anak ini secara basic itu banyak salah konsep. Contoh, negatif 7 dikurang 2 masih ada yang jawab negatif 5. Negatif 7 dikurang 2 negatif 5. Ya, itu konsep dasar. Ya, jadi bagaimana kita mau masuk ke materi hitung campuran kalau mereka secara konsep dasar tidak mengerti. Nah, untuk itulah diperlukan namanya aplikasi Pet Colorado. Ya, tadi kita asumsikan misalkan ya negatif 7 ya, berarti posisinya di sini. Ya. Kalau dikurang 2 ya, dikurang itu artinya ke bawah. Kalau ditambah berarti naik. Berarti kalau dikurang 2, ya berarti ke bawah sebanyak 2 kali. 1, 2. Ya, hasilnya negatif 9. Ya, gitu. Sama seperti misalnya 74 dikurang 4. Berarti dia ke bawah sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kalau dia ditambah, berarti naik. 70 tambah 10. Berarti naik 10 kali. Nah, dengan Pet Colorado ini mereka punya pengetahuan awal mengenai basic dari konsep bilangan itu sendiri ya. Karena bilangan ini adalah dasar dari ilmu matematika. Nanti mereka akan ketemu dengan bilangan aljabar, trigonometri, ya kartesius, itu banyak luar biasa. Tapi konsep dasarnya ternyata mereka masih lemah. Untuk itulah saya akomodir di aplikasi Pet Colorado. Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing yang baru mengenal, ini banyak sekali ya fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Nah, jadi misalnya 80 ya. Besar mana anak? Nah, anak-anak sering bingung juga ya. Misalnya negatif 31 dengan negatif 39. Besar mana anak-anak? Nah, misalnya ini ya, negatif 26 dengan negatif 29. Anak-anak pasti masih banyak yang jawab lebih besar min 29. Setelah kita cek ternyata posisinya di bawah negatif 26. Artinya negatif 29 ini lebih kecil daripada negatif 26. Nah, konsep-konsep seperti inilah yang saya bangun di anak untuk membersamai mereka dengan minat kinestetik tadi. Next, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya, di sini peserta didik sangat antusias sekali ya mencoba aplikasi memanfaatkan Pet Colorado ya. Ini kita lihat ya anak-anak ya. Luar biasa yang tadi saya praktekkan tadi ya. Bagaimana mereka mengenal negatif, ya kan dia tidak salah seperti itu. Nah, ini juga mereka biar lebih menguatkan lagi konsep dasar mereka bermain sendiri. Dan ingat, ini bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Seandainya mereka di rumah, daripada mereka main game, ya, mending mereka bermain MPI yang saya susun. Nah, setelah itu mereka berdiskusi Bapak Ibu ya, sesuai dengan berkolaborasi berdiskusi mengenai materi pembelajaran matematika hitung campuran pada konsep bilangan tadi. Ya, jadi saya menginginkan mereka ini memahami konsep awal dulu. Ya, konsep awalnya sudah salah, ya bagaimana kita mau lanjut ke konsep pemahaman berikutnya. Ya, sebagai asesmen tadi, asesmen formatif saya menggunakan Google Form yang terdapat pada MPI dan pada tahap ini peserta didik sangat antusias.
Ya, progresnya yaitu hasil pembelajaran ya, dan nilai 33 tadi menunjukkan rata-rata kelas yaitu nilainya 84 atau indikatornya baik atau B. Dan alhamdulillah semua gaya belajar anak baik itu auditori, visual, kinestetik itu dapat kita akomodir di MPI yang telah kita susun bersama. Adapun refleksi dan kesimpulannya yaitu pembelajaran ini harusnya disesuaikan dengan kemampuan belajar peserta didik. Jadi saya bagaimana caranya menyiapkan aplikasi maupun pembelajaran berbasis IT yang mudah diakses anak. Karena saya mengajar kelas 7 yang ada anak itu baru megang smartphone di kelas 7. Ya, memang sebagian besar pernah megang smartphone di SD, tapi ternyata ada yang baru megang smartphone ini di SD, di SMP. Jadi bagaimana saya memanfaatkan aplikasi yang sederhana, yang mudah, tapi tetap bermakna. Agar tujuan dari pembelajaran disampaikan oleh guru ini dapat tercapai. Pemanfaatan teknologi dan pembelajaran adalah hal yang penting karena guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Nah, ini konsep inilah yang salah, yang sering salah kaprah. Jadi guru itu mengajar sesuai buku. Nah, ini salah satu miskonsepsi dari pembelajaran matematika ataupun pembelajaran numerasi yang sering kita temui. Diperlukan kemampuan merancang metode pembelajaran yang tepat, inovatif, variatif agar menumbuhkan minat, motivasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi refleksi dan kesimpulan yang saya dapatkan bersama peserta didik, inilah ketiga hal ini yang menjadi titik ukur kita dalam rangka memperbaiki pembelajaran, tentunya untuk memperoleh hasil pembelajaran yang baik. Ya, mudah-mudahan dengan ini ya sudah sangat bermanfaat dan juga dapat memperbaiki ya nilai PISA Indonesia pada umumnya dan juga nilai numerasi yang sangat memprihatinkan ini. Itu saja Bapak Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Iswan dan yang telah menyampaikan materinya dan telah memaparkan materinya. Semoga kita semua yang tadi menyimak atau mengamati materi yang disampaikan oleh Bapak Iwan dapat termotivasi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, pemateri yang kedua atau pemateri berikutnya yaitu Ibu Kartiem SPD. Kepada Ibu Kartiem dipersilakan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas Bu Emi? Jelas Ibu. Jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat ya Bapak Ibu semua? Semangat. Semangat. Mau lihat dulu deh semangatnya. Yuk, boleh kirim stiker, boleh tulis emot, atau boleh sesuatu yang bersemangat di kolom chat. Monggo Bapak Ibu. Kita tunggu dulu nih. Emotnya seperti apa kalau lagi bersemangat. Saya sambil share screen ya. Mohon maaf saya off cam. Ini berhubungan dengan jaringan saya ya Bapak Ibu. Oke, sudah ada Bu Emi reaksinya? Sudah banyak ini Ibu. Masya Allah. Banyak lopek-lopeknya. Ya. Masya Allah. Oke, baiklah. Terima kasih semangatnya 73 peserta luar biasa dari berbagai daerah ya Bapak Ibu. Baiklah, saya ambilkan dulu. Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh provinsi Lampung ini ya, dan juga ada yang di luar Lampung. Mohon saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah saya ya, di kelas saya. Oke, screen saya berjalan Bu Emi. Berjalan Ibu, berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Saya fokus ke screen ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat dulu ya Bapak Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Bu Kartiem. Saya biasanya dipanggil Tice. 10 Agustus 1974 saya dilahirkan. Saat ini saya sebagai guru matematika di SMA Negeri 1 Wai Pengubuan Lampung Tengah. Kontaknya ada di layar ya Bapak Ibu, 0813
699678667. Monggo untuk yang menjalin silaturahmi bisa nanti berbagi kontak dengan saya. Kemudian beberapa pengalaman yang pernah saya lakukan, yang saya alami. Saat ini saya tercatat sebagai sahabat teknologi. Artinya saya berada di pembatik level 4 tahun 2023. Saya juga pernah berada di posisi yang sama, tapi sudah cukup lama ya Bapak Ibu, sebagai sahabat rumah belajar waktu itu sebutannya. Ini adalah 30 besar pembatik Lampung, jadi level 4 pada tahun 2020. Kemudian saya juga masih tercatat sebagai pendidik bersertifikat Google level 1. Yang berikutnya sebagai guru komite pembelajaran sekolah penggerak, sekolah saya sebagai sekolah penggerak angkatan kedua. Kemudian ini walaupun sudah cukup lama, sedikit kebanggaan dari saya pernah sebagai finalis lomba inovasi karakter bangsa, waktu itu masih viral-viralnya pembelajaran berkarakter. Tahun 2016 juga sebagai pemakalah Seminar Nasional Pendidikan Matematika di Yogyakarta. Kemudian saya pernah guru favorit, alhamdulillah guru matematika yang kesannya galak ya, sebagai guru favorit versi siswa. Baiklah, kita lanjutkan. Praktik baik yang saya ajarkan di kelas saya beri nama Bebai Kuis. Bebai ini kalau nggak salah bahasa Lampung itu perempuan gitu ya. Saya baru tahu juga karena sesuai dengan nama saya jawab. Ini akronim dari Belajar Eksponen bareng YouTube dan Bisis. Apa sih latar belakang saya mengambil ini? Jadi kondisi di sekolah saya Bapak Ibu, kebetulan saya mengajar di kelas 10. Jadi di kelas 10 ini saya perhatikan anak-anak ini baru bebas-bebasnya gitu. Bukan baru mengenal HP enggak, tapi baru mereka itu diberikan kebebasan yang yang sepenuhnya untuk memegang HP. Kalau sebelumnya itu saya perhatikan dari tanya jawab yang saya lakukan dengan anak di awal pembelajaran waktu masuk kelas 10. Jadi anak ini baru bebas menggunakan HP, jadi mereka lebih asik bermain HP. Kemudian yang berikutnya, anak-anak saya ini ternyata di SMP-nya tidak terkena dampak COVID pembelajarannya, sehingga banyak sekali yang belum mengenal kelas online dan fitur-fiturnya. Nah, yang ketiga ini yang fakta ya Bapak Ibu, mindset matematika itu susah dan gurunya galak. Dan yang keempat, seperti biasa kita kalau ngajar itu biasanya, saya termasuk guru angkatan lama ya Bapak Ibu, kita belajar menggunakan buku yang sama untuk setiap kelas yang kita ajarkan. Dan ternyata Bapak Ibu, sebagian besar siswa kita, murid kita itu sekarang mudah-mudahan nggak banyak yang seperti murid-murid saya ya Bapak Ibu. Murid-murid saya itu ternyata ada yang malas untuk menulis gitu ya. Kemudian setelah itu tujuan saya yang pertama memanfaatkan HP untuk pembelajaran, yang kedua memberikan manfaat lain selain pembelajaran tentang materi matematika itu sendiri. Kemudian yang ketiga menumbuhkan karakter terhadap murid, dan yang keempat sebagai penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apa sih kegiatan pembelajaran saya di kelas? Jadi seperti ini Bapak Ibu, langkah-langkah yang selalu saya lakukan di kelas. Yang pertama, begitu kita masuk kelas tentunya harus pengelolaan kelas. Jangan lupa Bapak Ibu, kita cek kelas kita sudah rapi atau belum, ada sampah terlihat atau tidak, seperti itu selalu saya perhatikan. Kemudian doa, kemudian bisa kita awali dengan kalimat-kalimat juga semangat anak-anak. Kemudian juga bisa diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan pendahuluan, baru ke materi inti. Ini kesukaan saya Bapak Ibu, saya itu mewajibkan setiap anak pernah presentasi di pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian jangan lupa asesmen, dan yang terakhir refleksi. Untuk pengelolaan kelas ini Bapak Ibu ya, jadi kesiapan kelas di dalam kelas itu, saya nggak mau memulai pembelajaran kalau memang kelas itu belum rapi, belum bersih gitu ya Bapak Ibu, karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap 2 jam biasanya saya mengajar
di kelas. Kemudian mengawali dengan doa. Kalau ketemu jam pertama, saya mengawalinya dengan menyanyikan Indonesia Raya. Kemudian mengecek kesiapan murid dalam belajar. Saya selalu, ayo buka bukunya, buku tulisnya, siapkan penanya, gitu ya. Kemudian kalau HP, penggunaan HP ini saya menentukan. Begitu saya bilang boleh menggunakan HP, anak-anak baru boleh pegang HP. Kemudian pendahuluan, jangan lupa Bapak Ibu selalu lakukan persepsi, ya. Persepsi ini bisa kita gali kemampuan awal, ya, materi prasyarat yang diwajibkan sebelum kita masuk ke materi inti yang akan kita laksanakan hari ini. Kemudian sampaikan materi, biasakan untuk menulis judul materi kita. Kalau kita menggunakan papan tulis, jadi papan tulis. Kalau kita menggunakan layar, ya proyektor kita harus kita tuliskan materinya. Kemudian sampaikan ini ya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih, gitu. Setelah belajar tentang eksponen, maka siswa apa tujuannya, gitu. Kemudian metodenya, ceritakan kita belajar eksponen hari ini, langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah misalnya yang pertama nonton YouTube, yang kedua buat catatan, dan seterusnya sampai asesmen. Kemudian ini Bapak Ibu ya, pembelajaran bermakna, apa maksudnya? Yuk kita sampaikan ke anak-anak, kita belajar eksponen itu digunakan untuk apa dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar biologi, kita mengenal vertebrata, vertebrata itu di dalam kehidupan sehari-hari buat apa? Ya, itu pembelajaran bermakna. Kemudian yang berikutnya, setelah itu baru kita ke materi intinya apa yang akan kita sampaikan pada hari ini. Ya, mohon maaf saya untuk sebagai guru matematika dengan input siswa yang mohon maaf sekali untuk matematikanya ini bisa dibilang rendah Bapak Ibu. Setengah ditambah sepertiga hasilnya 1/5. Kemudian min 2 ditambah 5 hasilnya min 7. Dan mereka ngotot gitu ya. Saya tidak menyalahkan guru di SMP atau SD-nya, tapi ketemu yang seperti itu ya saya olah gimana caranya supaya dengan input yang seperti itu menghasilkan output yang menarik gitu ya. Materi di sini saya sampaikan sesuai minat ya, profil gaya belajar siswa. Jadi saya kasih link YouTube, kemudian yang nggak punya paket bisa bawa ambil buku di perpustakaan yang mau baca seperti itu. Yang nggak suka dengerin bisa baca saja artikel di blog, cari di Google. Tapi akan lebih baik ya Bapak Ibu, ini untuk YouTube-nya, linknya kita yang kasih. Jadi kita nonton dulu video yang akan kita kasih ke anak itu, kita harus tahu dulu isinya apa. Kita ya, terus artikel itu supaya apa? Supaya anak-anak mungkin lebih fokus. Jadi tidak ke sana kemari, karena kadang kalau keywordnya atau linknya tidak kita berikan, anak-anak itu akan lari kemana-mana. Kemudian setelah anak mempelajari materi, misalnya nonton YouTube, ya jangan lupa harus diarahkan, jangan lupa anak-anak membuat catatan penting. Ya, kemudian setelah membuat catatan penting, jangan lupa yang berikutnya adalah presentasi. Ya, jadi apa yang sudah anak-anak baca, anak-anak tonton, ya semampu mereka, karena ini matematika Bapak Ibu. Jadi yang sudah dijelaskan detail di YouTube saja kadang mereka tidak paham karena keterbatasan yang jelas ya, keterbatasan kemampuan awal mereka. Ini presentasi wajib ini Bapak Ibu, walaupun setiap pertemuan itu kita tidak bisa semua murid untuk presentasi, tapi nanti secara bergantian ya, misalnya hari ini 2 siswa, nanti yang berikutnya siswa yang lain secara bergantian. Ini pun saya berikan penilaian tersendiri dalam murid melakukan presentasi. Setelah anak-anak presentasi, nah, ini saya tidak bisa Bu, Bapak Ibu, meninggalkan metode ceramah dalam pembelajaran matematika. Walaupun murid-murid kita arahkan untuk pemanfaatan TIK, tetap harus ada penguatan materi dari gurunya. Nah, setelah itu biar lebih mantap lagi, tentunya kita berikan latihan soal dan pembahasan. Nah, pembahasannya ini pun selain untuk kita mendampingkan individu,
anak-anak maju, menyelesaikan di papan tulis dan harus berbicara, ya, menyampaikan. Ya, artinya anak-anak itu juga presentasi. Kemudian asesmen, di sini bisa ada beberapa pilihan, ya, quizzes, ya, bisa berbasis kertas kita siapkan. Untuk kertas bisa Google Form, bisa Kahoot, sesuai yang kita punya. Saya paling suka ini Bapak Ibu, quizzes. Kenapa? Sebagai guru matematika, quizzes ini kelebihannya Bapak Ibu, dia ada menu yang bisa kita gunakan langsung untuk menulis equation. Nah, menulis X pangkat 2, akar, limit, dan lain-lain itu luar biasa capeknya ya Bapak Ibu kalau kita tidak terbiasa. Di aplikasi lain tidak ada, tapi di quizzes ini difasilitasi. Terus kemudian Bapak Ibu pernah nggak besok mau ulangan tapi kok tiba-tiba baru ingatnya tengah malam atau pagi-pagi? Nah, ini quizzes time ini bisa, quizzes ini kita bisa pakai karya orang lain Bapak Ibu, dan itu memang diizinkan. Terus ambil soal-soal yang ada di quizzes, kumpulin jadi 10 soal, itu sudah bisa kita gunakan. Ya, ini quizzes mempermudahnya kita di sana. Jangan lupa setelah kita melakukan asesmen, kita refleksi. Ini biasanya yang sering terlewat ya Bapak Ibu. Jadi refleksi ini kita bisa tanya langsung, anak-anak bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ya, kita suruh 2-3 orang untuk menceritakan. Ya, ini sebagai refleksi juga terhadap kita, apakah pembelajaran kita yang kita lakukan pada hari itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Menyenangkan tapi mungkin ada yang harus kita perbaiki, atau mungkin tidak menyenangkan, tidak membuat anak termotivasi dan lain-lain, gitu ya. Kemudian grup WhatsApp ini aplikasi sejuta umat ya Bapak Ibu. Jadi semua orang pasti punya WhatsApp, dan juga anak-anak murid-murid sekolah itu punya WhatsApp. Jadi setiap kelas pembelajaran saya Bu, saya ngajar 6 kelas, saya punya grup WhatsApp 6 kelas itu juga. Jadi harus kita manfaatkan. Untuk apa? Sharing Bapak Ibu, memberikan informasi, membuat refleksi gitu ya. Jadi aman Bu, ada di dalam situ. Nanti kalau kita butuh laporan untuk apa, kita tinggal bisa update di situ ya. Jadi kemudian yang berikutnya ya sudah, kita penutup. Itu praktik baik yang saya lakukan di kelas saya. Kita kembali ke tujuan dulu ya. Di tujuan itu tadi kita kenal pembelajaran berdiferensiasi. Jadi benar, saya masih menggunakan metode ceramah, tapi tidak full dari awal sampai akhir. Jadi ceramah kita ini di sini penguatan materi. Jadi anak-anak jangan langsung kita suapi Bapak Ibu, tapi inquiry ya di sini, mencari dulu sendiri lewat baca buku. Tapi kalau kita fasilitasi seperti ini, murid-murid kita pun suruh baca gitu. Dan kita harus ada di lokasi ya Bapak Ibu. Suruh nonton YouTube, kita pergi, nggak jalan nanti Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita manfaatkan HP-nya. Kemudian di sini kita memberikan manfaat lain selain materi. Jujur Bapak Ibu, saya belajar matematika itu, anak-anak saya sedikit sekali yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan kalau mereka bekerja, apa yang mereka gunakan? Belajar sin kostan. Bekerja mereka tidak gunakan. Menghitung perkalian, pembagian, dan lain-lain. Dalam bekerja mereka menggunakan kalkulator dan komputer, seperti itu. Tapi kita memberikan hal lain selain matematika itu sendiri. Apa? Memanfaatkan HP ini Bu. Masuk kuisis harus menggunakan email. Ya, email nggak bisa digunakan seperti apa? Harus membuat email baru. Ya, penyakitnya murid saya ini Bu, punya email tapi lupa passwordnya. Nah, ini dengan kita gunakan untuk kuisis, mereka juga kalau lupa email, kalau lupa password gimana? Ada caranya di situ. Itu anak-anak tertantang di situ. Terus kemudian misalnya menggunakan kuisis juga, atau kemudian misalnya Google formulir yang harus mengirimkan gambar. Ini melatih anak-anak Bapak Ibu untuk ujian, untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri mereka secara online. Untuk bekerja mengirim surat lamaran juga secara online. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian menumbuhkan karakter.
Gimana karakter ini? Presentasi Bapak Ibu. Mulai dari mana? Presentasi ini. Ini. Ya, ada nggak kita susah untuk mengajak anak presentasi? Ini saya wajib setiap siswa. Jadi anak merasakan sendiri satu-satu untuk presentasi. Kemudian punya HP tapi nggak punya kuota. Tapi saya pengen nonton YouTube. Bu. Pengennya apa? Muncul kebersamaan. Yuk nonton YouTube-nya bareng-bareng. Nah itu karakter yang tumbuh di situ. Terus kadang begini, kok aku nggak bisa masuk ya kuisisnya? Temannya datang, gini loh, dia ngajarin sama temennya. Ini kita tumbuhkan karakter. Begitu juga dari awal pengelolaan kelas. Kelasnya belum bersih nih. Siapa yang pikir hari ini? Ini menumbuhkan karakter. Dan juga di sini ada penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Saya nggak mau pusing ya Bapak Ibu, kita jangan dibuat pusing untuk pembelajaran berdiferensiasi yang harus kita lakukan semua gitu. Ya paling tidak begini, ada yang pakai YouTube, ada yang baca buku, 2 aja lah, gitu, enggak apa-apa. Ya, tapi yang penting jangan pakai ceramah full gitu ya Bapak Ibu, atau YouTube full gitu, anak-anak juga bosen. Saya pernah menanyakan hal itu kepada anak-anak. Jadi seperti itu praktik baik yang saya lakukan Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jika bisa diterapkan ke sekolah Bapak Ibu, monggo. Jika ada yang pertanyaan nanti bisa kita sharing berikutnya. Terakhir dari saya Bapak Ibu ya, jangan takut berjalan lambat. Takutlah jika hanya diam di tempat. Ketinggalan ini ya Bapak Ibu. Sekali lagi ini pepatah Tiongkok, jangan takut berjalan lambat. Takutlah jika hanya diam di tempat. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kartiem yang sudah memaparkan materinya. Semoga kami semua dapat termotivasi untuk mengaplikasikannya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Baik, Bapak Ibu peserta webinar sore hari ini, apakah masih semangat? Masih semangat. Masih semangat. Baik, siap. Oke. Iya. Kita ke narasumber berikutnya, kepada Bapak Hertino SPD SD untuk memaparkan materinya, dipersilahkan. Mikrofon Bapak Ibu, apakah sudah mendengar? Aman Bapak? Halo, aman ya? Oke. Baik Bapak Ibu, guru hebat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam dan bahagia untuk kita semua, salam sejahtera, tabik pun. Ya, pun. Ya, senang sekali saya di kesempatan sore hari ini dapat membersamai Bapak Ibu guru hebat semua dalam rangkaian webinar berbagi praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TIK dengan menggunakan platform teknologi. Ya, di sini Bapak Ibu, saya akan berbagi share pengalaman praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Izin Bapak Ibu saya untuk share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu semua? Sudah Bapak. Sudah Pak. Sampun. Ini mungkin saya tidak berlama-lama, mungkin waktunya karena kemarin di jadwal kita pukul 17. Tidak apa Bapak Ibu ya, kita melebihi dari jadwal yang ditentukan. Semoga tidak memberikan kendala bagi kita semua. Baik Bapak Ibu guru hebat semua, praktik baik yang saya lakukan sesuai dengan tema di kesempatan hari ini, yaitu tentang implementasi inovasi pembelajaran berbasis TIK dengan memanfaatkan platform teknologi. Perkenalkan, nama saya adalah Kartino.
Saya lahir di Adilwi 12 Desember 1982 dan saat ini saya bertugas di UPT SD Negeri 3 Tritunggal Mulia, Kecamatan Adilwi, Kabupaten Pringsewu. Mungkin untuk rekan-rekan yang luar dari Pringsewu, salam kenal. Semoga dapat terus menjalin silaturahmi dengan saya di lain waktu dan kesempatan tentunya. Pada kesempatan kali ini saya juga akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di kelas 6 karena kebetulan saya mengampu sebagai guru kelas 6. Kalau tadi Pak Iswan beliau di SMA, Bu Kartiem di SMP, pas kebetulan saya di sini adalah guru kelas SD tentunya. Tetap semangat Bapak Ibu ya, hari ini. Untuk kegiatan yang saya lakukan praktik baik, saya menggunakan Quizzes karena tema kita memang soal ini Quizzes. Kenapa mungkin pakai Quizzes adalah salah satu aplikasi yang mudah diterapkan. Hanya perbedaannya di kelas 6 atau di SD saya menggunakan mode kertas atau paper mode dalam pembelajaran yang berdurasi ini. Kenapa saya pilih? Karena nanti ada beberapa di sekolah kami ini siswa yang tidak memiliki perangkat HP atau Android. Kita mulai dari situasi yang dialami, pasti Bapak Ibu pernah mengalami di kelas, di pembelajaran, situasi anak ini tidak fokus, kemudian dia bosan ketika mendengarkan guru hanya berceramah, membaca buku-buku. Mereka akan terlihat bosan ketika kita akan memberikan pelajaran dengan yang sama, kemudian mereka juga tidak aktif dalam pembelajaran yang disampaikan. Nah, hal inilah kemudian saya cek kembali pada hasil asesmen yang sebelumnya, yaitu peserta didik ini mendapatkan nilai yang sangat kurang memuaskan, Bapak Ibu. Sehingga dengan situasi ini yang saya alami, saya melakukan beberapa aksi, yaitu diantaranya melakukan asesmen di awal. Asesmen ini ada asesmen diagnostik dan juga non diagnostik, ya kognitif dan non kognitif untuk mengetahui gaya, minat, kemampuan awal peserta didik. Kemudian juga perlu seorang guru itu menyiapkan model pembelajaran yang tepat. Tantangan yang dihadapi oleh guru jelas bagaimana kita menciptakan suatu pembelajaran menyenangkan, berpusat pada peserta didik sehingga nantinya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Untuk asesmen diagnostik kognitif, saya tetap memakai kuisi sama dengan Pak Iswan dan Bu Kartiem, tetapi saya lebih menggunakan tadi mode kertas paper mode karena di SD mungkin kalau teman-teman yang di SD ini mengalami situasi anak-anak tidak diperbolehkan membawa HP atau mungkin lingkungan keluarganya yang mungkin ada yang belum mempunyai. Jadi agar terjadi di sini keragaman saya mendapatkan hasil kognitifnya, saya memakai kuisis dengan mode kertas atau paper mode. Ini sangat mudah Bapak Ibu penggunaannya. Jadi kita nanti di kuisisnya itu ada mode kertas, tinggal kita cetak saja, kita print. Nah, setiap anak ini nanti akan mendapatkan barcode yang berbeda-beda. Mungkin Bapak Ibu guru yang sudah mempraktekkan di sekolah sudah memahami, mereka ini akan mendapatkan barcode yang berbeda. Apabila nanti dia menjawab A, biasanya posisinya akan berdiri atau miring. Kalau B, dia akan dibalikkan, begitu C dan diputar, hanya memutar kertasnya saja Bapak Ibu. Kemudian kita sebagai dewan gurunya di sini adalah tinggal menyeken menggunakan HP kita, jadi akan terlihat hasilnya. Nah, di kuisis ini juga nanti akan terlihat Bapak Ibu ukurnya, nilainya ataupun hasil dari pencapaian peserta didik. Di awal pembelajaran ini di materi kemarin saya ambil perkembangbiakan hewan pada mapel IPA. Ternyata anak-anak banyak sekali di sini yang belum menguasai pemahaman tingkat awal materinya. Di sini saya ambil sampel, di sini anak-anak hanya mencapai 46% saja. Jadi mereka tidak ada separuh dari jumlah siswa di kelas. Ini
kemampuan pemahaman awal materinya masih kurang. Kemudian setelah itu hasil asesmen kan saya petakan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, di kelompok 1 ini mereka adalah kelompok yang mahir cakap. Jadi nilai mereka yang kategorinya sudah di asesmen awal tadi, anak-anak ini sudah nilainya sudah bagus, mendekati nilai sempurna di atas rata-rata tes awalnya. Saya kelompokkan menjadi kelompok mahir atau cakap. Kemudian di kategori yang kedua ini yang berkembang, ini yang di asesmen awalnya tadi mereka penilaiannya masih kurang tapi tidak terlalu rendah. Kemudian di perlu bimbingan ini adalah anak-anak kita yang mereka di tes awalnya, di asesmen awalnya pencapaiannya masih sangat kurang sekali. Jadi pada proses pembelajaran ini kita melakukan bimbingan khusus secara intensif yang pada kelompok 3 ini. Setelah ini kan, setelah kita buat kelompok, anak-anak saya berikan tugas kepada mereka. Kemudian untuk yang kelompok 1 ini, kelompok mahir cakap, biasanya mereka sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian yang nomor 2, kita ambilkan salah satu yang nilainya bagus di sini agar 1 orang ini bertugas sebagai tutor atau narasumber untuk pemecahan masalah mereka. Kemudian peran guru yang lebih intensif ini adalah memberikan bimbingan yang pada kelompok perlu bimbingan ini, sehingga mereka kita pandu untuk memecahkan masalah yang telah dihadirkan untuk anak peserta kita. Yang selanjutnya, nah ini tampilannya Bapak Ibu. Saya berikan kepada mereka juga akses laman tautan melalui Google Site yang sudah saya rancang sedemikian rupa. Saya berikan kepada peserta didik yang memakai perangkat HP Android untuk membaca materi yang ada di Google Site, sehingga mereka tidak merasa bosan hanya membaca di dalam buku, karena mungkin anak sekarang kalau membaca melalui buku saja mereka cepat merasa bosan. Kemudian selain pada materi-materi berupa teks, di sini saya juga sudah menyiapkan video-video pembelajaran terkait lewat YouTube yang sudah saya tautkan juga di link sesuai dengan materi yang saya ajarkan, sehingga anak yang memiliki gaya belajar visual ini bisa dapat menonton YouTube sesuai dengan materi yang saya ajarkan di kesempatan. Untuk yang selanjutnya, setelah berdiskusi, setelah mereka berdiskusi dalam kelompok, memecahkan masalah, kita ajak mereka untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Nah, presentasi ini juga bermanfaat bagi anak peserta didik kita untuk menyampaikan hasilnya, juga mendorong mereka agar berani tampil ke depan. Ya, ini perlu kita ajarkan mereka ya Bapak Ibu agar mulai berpresentasi, karena tidak semua anak ini memiliki keberanian untuk dapat menyampaikan ide-ide ke depan. Jadi perlu penguatan dari guru untuk dalam kegiatan presentasi ini. Nah, setelah presentasi kita adakan lagi untuk tes formatifnya. Kita ukur apakah pembelajaran di kesempatan hari ini dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Tetap sama, saya masih menggunakan paper mode kertas lagi. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan, bahwa dengan mode kertas ini minimalis anak-anak yang tidak membawa HP, sehingga dia bisa ikut dalam asesmen. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, anak SD itu gimana ya Pak, tidak mulai HP, bagaimana cara penerapannya. Jadi ada alternatif lain Bapak Ibu selain kuisis tadi secara online, ini Bapak Ibu dapat memanfaatkannya secara offline juga, yaitu dengan cara kuisis mode kertas. Nah, di akhir Bapak Ibu setelah asesmen tadi selesai,
ini saya mendapatkan hasil peningkatan untuk di awal anak-anak ini yang tadinya hanya 46% atau 50%-nya masih kurang. Kemudian kita adakan pembelajaran tadi dengan berdiferensiasi prosesnya. Kemudian di akhir pembelajaran anak-anak dapat meningkatkan hasil belajar mereka dan rata-ratanya adalah 97%. Jadi alhamdulillah ada peningkatan atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan pada kesempatan hari ini. Nah, refleksi dan kesimpulan Bapak Ibu, sebagai kita Dewan Guru tentunya harus selalu melakukan refleksi, baik refleksi dengan peserta didik maupun refleksi kita sebagai seorang guru. Apakah pembelajaran yang disesuaikan ini sudah sesuai dengan karakter, kesiapan peserta didik dalam pembelajaran yang disampaikan? Dan juga perlu kita refleksikan lagi bahwa pemanfaatan teknologi dan pembelajaran adalah hal yang penting karena guru dan buku itu bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik, ya Bapak Ibu. Jadi diperlukan teknologi lain di zaman sekarang ini untuk menunjang kegiatan pembelajaran selain pembelajaran yang bersumber dari buku. Dan juga perlunya merancang metode atau model pembelajaran yang tepat, inovatif dan variatif agar menumbuhkan minat, motivasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Demikian praktik baik yang dapat saya sampaikan. Adapun kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semua di kesempatan sore hari ini. Nanti apabila ada sesuatu hal ataupun ingin di-sharingkan bersama-sama, bisa kita tanyakan di sesi tanya jawab. Saya kembalikan waktunya kepada Ibu Emi sebagai moderator kita untuk memandu tanya jawab di sesi yang berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua. Baik, terima kasih Bapak Kartino atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Semoga kami semua dapat termotivasi melakukan praktik baik yang sudah Bapak Ibu narasumber lakukan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, kita selanjutnya memasuki acara atau sesi tanya jawab. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau melakukan diskusi bersama Ibu Bapak narasumber, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Di sini sudah banyak sekali yang raise hand. Baik, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan di-on-kan kameranya. Ibu Yayu Ambarwati. Baik, silahkan dihidupkan mikrofonnya Ibu, di-on-kan dulu mikrofonnya. Ya, Ibu, kepada Ibu Yayu Ambarwati dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu moderator atas waktu yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yayu Ambarwati. Kebetulan saya mengajar di UPT SD Negeri 1 Bandung Baru Kabupaten Pringsewu di kelas kecil, kelas 3. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tino sebagai salah satu narasumber dengan mode yang dia pakai tadi menggunakan aplikasi Quizzes kalau tidak salah ya Pak Kartino ya. Ya. Saya tertarik karena mungkin karena kita sama-sama di SD. Untuk siswa SD itu kan memang mayoritas tidak diperkenankan untuk membawa HP. Jadi saya tertarik. Saya ingin bertanya, kalau tadi Pak Kartino menyampaikan menggunakan Quizzes mode paper mood, kalau tidak salah ya menggunakan kertas. Saya ingin tahu bagaimana langkah-langkah, tahapan langkahnya untuk bisa siswa itu menggunakan mode tersebut. Itu Pak Kartino. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yayu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Yayu Ambarwati, pertanyaannya adalah ditujukan kepada Bapak Kartino. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah-langkah untuk melakukan mode paper mode di Quizzes gitu ya Ibu ya. Bagaimana Bapak mau langsung dijawab? Apa kita pertanyaan selanjutnya dulu? Bisa langsung jawab aja Bu. Baik, siap. Ya, silakan Bapak Kartino untuk memaparkan penjelasannya. Mohon maaf Bu Emi, namanya jangan dikasih R ya.
Katino saja Katino, pakai R. oke, baik, siap Bapak. Nanti bisa-bisa buat tumpeng lagi ya Pak ya ini ya. Iya, benar. Oke Bapak, maaf Bapak, aku siap-siap. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya untuk Mbak Yayu. Nah, ini dalam masa satu wilayah, Bapak Ibu semua. Jadi mungkin memang kendala kita di SD ini banyak peserta didik kita ini yang tidak diperkenankan memakai perangkat HP atau Android. Nah, salah satu komunikasinya yaitu dengan cara kuisis dipermuat atau mode kertas. Mohon maaf ini Bu Yayu, karena ini mungkin terkendala waktunya juga sudah sore, saya hanya mencuplik sedikit bagaimana cara aplikasi dari kuisis paper mode ini. Lain waktu nanti kita bisa sambung bagaimana proses kuisis dari awal sampai akhir. Saya berikan sebagai garis besarnya saja. Yang kita perlukan hanya guru memakai perangkat Android saja, dengan kita bisa mendownload aplikasi kuisis melalui Play Store. Kemudian kita bisa masuk menggunakan akun, ya kalau bisa akun belajar.id. Namun salah satu kendalanya memang di kuisis ini belum terintegrasi dengan akun belajar ID. Jadi kalau kita masuk biasanya pertama masihnya akun basic Bapak Ibu. Jadi tidak seperti Canva. Kalau Canva kita masuk dengan akun belajar.id, kita bisa mendapatkan fasilitas premium seperti Pro yang berbayar. Tapi di kuisis ini masih belum terintegrasi. Jadi kalau kita mau menggunakan yang super lagi, kita harus berbayar. Nah, penggunaannya kita nanti di situ ditujukan ada di dalamnya adalah mode kertas. Nah, itu aja. Di situ nanti ada di aplikasinya pilihan mode kertas ataupun nanti panduan guru. Kita ambil yang mode keras, kemudian kita printkan dulu. Di situ ada nanti PDF. Di situ ya, kita printkan PDF-nya, langsung kita print sesuaikan dengan jumlah siswa di kelas kita. Memang di situ hanya tidak ada nama, hanya 1 sampai berapa siswa kita printkan. Nah, kemudian kita bagikan kepada anak. Kemudian kita buat soalnya itu sudah terbuat ya Bapak Ibu. Yang penting soal itu sudah terbuat dulu. Kemudian kita nanti bisa pakai paper mode kertas tadi, kita print, kita bagikan kepada anak. Kemudian pertanyaannya kita ajukan. Misalnya pertanyaan pertama, kita bisa scan lewat HP secara berputar. Kita perlihatkan barcode mereka, maka akan muncul di layar jumlah jawaban yang terbaca, kemudian nanti akan terbaca jawaban yang benar atau salah. Mungkin hanya itu saja sekilas Bu Yayu. Untuk praktiknya bisa lain waktu ya Bu Yayu, karena ini mengingat waktunya kita sudah melebihi dari yang dibataskan kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Bu Yayu, terima kasih. Buat tutorial Pak Katino. Iya, bukan diam. Dibuatin tutorial nanti di-share ke teman-teman. Iya, insya Allah nanti saya buatkan tutorialnya. Terima kasih. Baik. Saya kembalikan ke Bu Emi. Baik Bapak Katino, terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana Ibu Yayu? Apakah penjelasannya sudah bisa dipahami? Alhamdulillah bisa Ibu, walaupun hanya sekilas, tetapi insya Allah bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Ketima. Terima kasih Pak Ketima. Baik, sama-sama Ibu Yayu. Nanti bisa dipraktikan ya Ibu Yayu ya di kelas ya. Insya Allah Ibu. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sepertinya sudah ada raisen, yaitu Ibu Fitriasari. Baik, Ibu Fitriasari sudah siap dengan pertanyaannya? Ya, silakan Ibu Fitriasari. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya mohon izin perkenalkan diri, nama saya Fitriasari, asal dari Kabupaten Lampung Barat. Ada rekan saya Pak Iswan Bangsawan sebagai Ketua Komunitas Belajar Lampung Barat. Sebelumnya disclaimer dulu ya Bapak Ibu, saya belum dari guru penggerak. masih belum belum ada kesempatan mengikuti program tersebut. Oke. Saya sebetulnya hanya menanggapi saja tadi narasumber yang kedua, Ibu Kartiem ya. Iya Ibu. Ya, tadi ada statement dari Ibu, kita jangan terlalu pusing sama pembelajaran diferensiasi. Ya, saya rasa itu salah satu dengan implementasi kurikulum Merdeka itu yang paling membingungkan ya untuk kita, apalagi anak-anak yang di SD. Saya rasa ini sangat memahami kesulitan yang kita rasakan.
sebetulnya diferensiasi itu apa ya? Temanya adalah dibuat untuk mempermudah kita dalam mengajar. Hanya memang eksekusinya perlu effort yang besar, perlu persiapan yang banyak, dan perlu apa ya? Sinergi dari berbagai pihak. Nah, ini saya coba membagikan praktik baik yang saya laksanakan di sekolah. Kalau tadi berbagai narasumber menyampaikan diferensiasinya sesuai dengan gaya belajar, saya ingatkan bahwa diferensiasi bukan hanya gaya belajar ya, tapi ada kecepatan belajar juga. Ya, jadi saya coba ya sebetulnya tadi yang sudah diberikan Kak Tino dan rekan-rekan narasumber yang lain itu sudah saya terapkan di TP yang lalu. Nah, kebetulan tahun ini saya mendapatkan rombel dengan variasi yang kecepatan belajarnya itu sangat variatif. Ya, jadi saya coba bagikan praktik baik. Saat itu saya mendapat jadwal pelajaran matematika. Tadi Bapak berdua sudah matematika, saya ikut juga nih matematika juga nih. Diferensiasi juga karena saya dapat siswa dengan kecepatan belajar yang beraneka ragam. Jadi saya mencoba putar otak gimana caranya semua anak dengan kecepatan belajar ini bisa diakomodasi belajarnya. Jadi saya coba bagi menjadi 3 sentra. Yang sentra yang pertama itu pendidik yang kecepatannya memang sudah bagus, kemudian tengah-tengah, dan yang masih perlu pendampingan khusus. Jadi dengan dibagi jadi 3 sentra tersebut itu memudahkan. Siapa yang dimudahkan? Kita dimudahkan, anak-anak juga dimudahkan. Jadi karena dia belajar di levelnya sendiri, ya teaching at the right level tadi. Nah, jadi dalam prosesnya kita bagi. Nah, setelah saya coba dengan seperti itu, ternyata memang outputnya bagus. Semua siswa dengan kecepatan belajar bisa diakomodasi. Saya rasa itu saja. Terima kasih kesempatannya kepada Ibu Moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Bu Fitri. Luar biasa Bu Fitri. Tapi Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Fitriasari sudah membagikan praktik baik yang sudah dilakukan di kegiatan belajar mengajar di kelasnya. Oke, baik Bapak Ibu. Berhubung waktunya sudah pukul 5:30, jadi maaf untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita sambung di lain kesempatan kembali ya Bapak Ibu narasumber, insya Allah ya di lain kesempatan. Baik, karena waktunya sudah lebih, ini sebenarnya kita waktu sebenarnya dijadwalkan 1 jam ya Bapak Ibu ya, karena antusiasmenya sangat tinggi, jadi lebih ini sebenarnya. Iya. Sampai luber-luber. Baik, sebelum saya menutup kegiatan webinar kita pada sore hari ini, izinkan saya menarik sedikit kesimpulan dari hasil pemaparan Bapak Ibu narasumber. Oke, yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan kesiapan peserta didik. Merancang metode pembelajaran yang tepat, inovatif, kreatif dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, yang selanjutnya pemanfaatan platform Pet Colorado, Quizzes, menggunakan belajar ID dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil belajar peserta didik adalah dapat melatih keterampilan peserta didik. Oke, baik, itu kesimpulan dari webinar kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, rangkaian acara webinar telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan insya Allah dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Demikian acara webinar pemanfaatan akun belajar ID, Pet Colorado, dan Quizzes dalam pembelajaran berdiferensiasi pada sore hari ini Rabu 18 Oktober 2023. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan saat berlangsungnya diskusi. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu. Ya, sisi foto dulu, saya hampir lupa. Oke, silakan di-on-kan kameranya Bapak Ibu biar kelihatan wajah cantik dan gantengnya. Silakan di-on-kan Bapak Ibu. Bu Nufis, mungkin yang masih ada di ruang webinar, kita sesi foto bersama. Bu Nufis, kami melanjutkan perjalanan. Oh iya, terima kasih Bu Nufis.
Bapak Tommy masih bergabung? Masih. Oh ya, Pak Tommy, terima kasih banyak. Open kamera, terima kasih Pak. Ya, Tommy sama-sama. Salam kenal dari Lampung Tengah, Pak Tommy. Sama-sama, terima kasih. Ayo. Selamat kenal juga. Nah, Bu Emi, dipersilakan yuk ambil fotonya. Oke, Bapak Ibu siap. yang belum open kamera, yuk kita dengan gaya Silakan open ambil dulu adanya. Oke, Bapak Ibu silakan. Ya, saya coba ambil ya gambarnya. Oke. Slide berikutnya, tunggu saya ganti slide ini. Saya di slide berapa ya? Bebas aja Bapak Ibu. Kayaknya bebas aja. ya. Bebas aja Bapak Ibu. Gaya bebas gimana Pak Katino? Sepertinya saya terkendala sinyal, Pak. Pak Katino bisa menggantikan. Ini saya terkendala sinyal, tidak bisa pindah slide. Maaf, Bapak. Oh iya ya, bentar Bapak Ibu. Bentar. Maaf ya, tunggu. Slide pertama sudah saya foto tadi. Memang ini iya. Slide-nya. Ya udah, pendapatnya aja nggak apa-apa Bu Emi. Oke, Karena siap. waktu kita juga 5:30 sore ini Bapak Ibu. Oke, siap. Sebentar ya. Siapa tahu saya bisa. Tunggu sebentar. Baik. Saya coba kali lagi. Oke. Kalau kamera dibukakan, sinyalnya keren. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat. Pak Tommy, terima kasih banyak. Pak Tommy, terima kasih atas semuanya. Ibu Dute, Ibu Dufis, terima kasih. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Nanti malam saya tampil lagi kalau mau bergabung. Oh, artis ya, banyak ini jangan. SLCC PGRI baik kanan Pak nanti malam Pak. Oke, insya Allah. Ya, nanti saya share di linknya saya share Pak yang mau bergabung lagi. Masih bareng Bu Dutek, Bu Davis. Terus tadi udah live duluan ini ya? Yuk Pak Katino yuk. Ya, makasih Bu Endang, Bu Masri.